Saat ini, ada banyak kasus gangguan ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 18 Oktober 2022, ada 189 kasus dilaporkan. Paling banyak kasus terjadi pada anak-anak di usia 1 hingga 5 tahun. Kementerian Kesehatan mengimbau kita untuk tidak panik tapi tetap waspada menghadapinya. Berikut video rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai Acute Kidney Injury Unknown Origin atau gangguan ginjal akut misterius. Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanwarso, SPAK memberikan beberapa rekomendasi untuk tenaga kesehatan dan orang tua. Sampai saat ini Kementerian Kesehatan RI bersama IDAI terus melakukan investigasi untuk melakukan penyebab gangguan ginjal akut misterius ini. Saya Dr. Piprim Basarah Yanwarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, akan membacakan himbauan IDAI terkait gangguan ginjal akut progresif atipikal per tanggal 19 Oktober 2022. IDAI menyikapi perkembangan situasi berdasarkan hasil investigasi Kemenkes RI dan Badan POM RI terkait penyebab gangguan ginjal akut atipikal progresif, dan kedua, meningkatnya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal ini secara cepat. Oleh karena itu, IDAI menghimbau sebagai berikut. Yang pertama, bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit. Tenaga kesehatan menghentikan sementara persepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua, bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti-epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Yang keempat, peresepan obat puyer tunggal hanya boleh dilakukan oleh dokter dengan memperhatikan dosis berdasarkan berat badan, kebersihan, pembuatan, dan tata cara pemberian. Yang kelima, tenaga kesehatan diimbau untuk melakukan pemantauan secara ketat terhadap tanda awal gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, baik yang dirawat inap maupun dirawat jalan. Dan keenam, rumah sakit agar meningkatkan kewaspadaan deteksi dini gangguan ginjal akut progresif atipikal secara kolaboratif mempersiapkan penanganan kasusnya. Kemudian himbauan kami bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat untuk sementara waktu agar tidak membeli obat bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan sampai didapatkan hasil investigasi menyeluruh oleh Kemenkes dan Badan POM. Yang kedua, masyarakat hendaknya tetap tenang dan waspada terhadap gejala gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, seperti berkurangnya atau tidak adanya buang air kecil secara mendadak. Kemudian yang ketiga, sebaiknya mengurangi aktivitas anak-anak, khususnya balita, yang menyebabkan terpapar risiko infeksi seperti dalam kerumunan, ruang tertutup, tidak menggunakan masker, dan lain-lain.